Di perjalanan, kita kehilangan dia tepat dari genggaman kita. Status buron Peter akan segera diumumkan secara resmi sebentar lagi. Aku harus menangkapnya sebelum itu. Ucap Sandy. Lagi pula perkiraan nyawanya sudah hampir sebentar lagi karena kanker. Akan bagus jika dia bisa menunjukkan kebaikan pada para juniornya. Bukankah begitu? Gadis yang berpura-pura menjadi siswi itu hanya melamun dan terdiam. Di markas Egg Lake Man, Peter masuk ke ruang-ruang untuk mencari bosnya. Gurita, nyawamu telah diperpanjang. Peter tidak menemukan siapapun. Di sebuah toilet umum, orang-orang terlihat sedang mengomentari seseorang. Wah, siapa orang itu? Peter sedang bercermin karena masih sangat bingung dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Apa ini masuk akal? Luka peluru di pinggangku hilang. Rasa sakit kanker yang meremasku setengah mati juga hilang. Aku tidak berhalusinasi. Aku sepenuhnya telah menjadi diri mudaku. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Aku tidak tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Tetapi apapun itu, yang penting adalah mereka sama sekali tidak mengenali tampangku yang saat ini. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menemukan jejak-jejak Peter. Tapi Peter tua yang mereka cari tidak akan bisa ditemukan. Namun sebelum itu sebaiknya aku mencari pakaian. Tiba-tiba Peter mendengar sebuah percakapan. 10 juta masuk untuk biaya iklan Habin. Tapi dia cuma menerima 100.000 dari cek bulan ini. Katanya ibunya akan segera mati karena mereka tidak punya uang untuk beli obat. Hahaha. Siapa peduli? Seharusnya dia baca kontraknya dengan benar dari awal. Hahaha. Dua orang sedang merokok terlihat berbincang santai meski jelas tertulis dilarang merokok di ruangan itu. Terus kau pakai LV dengan uang itu? Dasar preman. Hahaha. Brengsek kau. Presdir kita premannya. Kau tidak akan mengerti. Tapi semua pakaian ini adalah bagian dari bisnis. Jika kau menarik lengan LV dan menunjukkan jam tanganmu saat membuat kontrak, anak-anak zaman sekarang tidak akan berpikir dua kali dan langsung mengecap stempel mereka. Hei anak muda, maaf, tapi dilarang merokok di area ini. Bisakah kalian merokok di luar? Peter menegurnya. Apa-apaan keparat stupid ini? Apa kau mengatakan itu pada kami? Apa ada perokok lain selain kalian? Kau akan kena hajar jika kau tidak bicara sopan pada Hyungmo. Dasar ancok ingusan. Minggir kau bocah tengik. Aku akan membiarkanmu pergi karena suasana hatiku sedang bagus. Kata satu pria itu menampar Peter. Sejenak Peter berpikir. Benar juga. Mari kita tidak membuang waktu dengan orang-orang semacam ini. Lalu Peter pergi. Ah, bocah itu cari mati. Tapi ternyata, mari tidak buang-buang waktu dan selesaikan dengan cepat. Peter malah mengunci pintu ruangan itu setelah orang-orang keluar. Wah, wah, bajingan ini sedang apa? Sopan santun membedakan orang dengan binatang ya. Peter menjawab, akan kutunjukkan pada kalian apa yang terjadi ketika kalian tidak menunjukkan sopan santun pada orang yang lebih tua dari kalian di negara timur yang sopan ini. Keparat ini banyak bacot dari tadi. Mampus kau hari ini. Sini kau. Orang itu sudah siap menghajar Peter. Tapi Peter menyerangnya lebih dulu hanya dengan satu pukulan dan pria itu tergeletak. Apa kau? Siapa kau? Pria satunya membawa pisau. Aku tidak mengenalmu, tapi aku kenal pisau itu. Pisau saku. Kau memegangnya dengan salah. Jika kau memegangnya seperti itu, kau akan mengiris jarimu sendiri ketika mengayunkannya. Pria itu bengong terheran-heran dengan ucapan Peter. Siapa bilang aku akan mengayunkannya? Seseorang yang ingin menusuk tidak meletakkan lengan mereka di depan, ucap Peter. Tutup mulutmu. Pria itu menyerang. Peter dengan mudah menghindarinya dan balik menghajar pria itu. Tiba-tiba pria itu berteriak. Peter lalu berkata, aku tidak menusukmu. Kau sudah mati 3 kali kalau aku benar-benar melakukannya. Dengan takut pria itu menjawab, kau ini siapa? Aku tidak tahu hal ilegal macam apa yang kalian lakukan.
Tapi jika kalian tahu siapa aku. Peter lalu mencengkram dengan kuat bahu pria itu dan berkata, kau harus mati di sini, bocah ingusan. Yah, celananya tidak bisa kalau begitu. Pria itu ternyata ketakutan hingga mengompol. Tunggu, aku akan hidup dengan melakukan hal yang legal mulai sekarang. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Tetapi setelah mengambil baju mereka, Peter melihat HP-nya. Uangnya sebesar 7,6 miliar lenyap. Padahal aku menyarankan untuk paling tidak jangan menyentuh uang ini. Tapi pada akhirnya kalian melakukan ini semua. Peter berpikir sambil berjalan. Aku besar di tempat bernama Panti Asuhan Glory yang dioperasikan dengan skala kecil oleh sebuah fasilitas religius. Dan sekarang setelah 50 tahun, kami Klub Glory mendukung anak-anak yang menderita akibat krisis makanan yang parah. Itu telah menjadi sebuah kartel raksasa yang menyebar pengaruhnya di seluruh wilayah penjuru, dunia politik dan bisnis. Sambil menggunakan topeng bernama Klub Glory. Sebenarnya aku adalah bagian dari perusahaan itu. Aku akan membongkarnya dengan tanganku sendiri. Di suatu tempat. Apa-apaan? Hanya kau yang datang untuk menangkapku. Kau bukan Peter. Untuk levelmu, aku datang sendiri saja sudah terlalu mendekati batasan. Kata Sandy pada seseorang. Klub Glory kalian itu belakangan ini kebanyakan makan. Kalian akan mati muda kalau kalian terus hanya percaya pada Peter. Siapa peduli kalau orang mati terlalu muda atau tidak? Mari kita selesaikan perkenalannya sampai sini saja. Dan bereskan ini dengan cepat. Kau tahu kan, kalau beres dengan cepat itu lebih tidak sakit kan? Hahaha, dasar pemula. Aku akan jadi apa jika kau mengatakan itu? Kupikir, kami kedatangan tamu, jadi kami menyiapkan yang lengkap untuk kalian semua. Tiba-tiba Sandy dikelilingi orang-orang berbadan besar dan membawa senjata. Wagner Mercenary, perusahaan militer pribadi terbaik di barat sejak 1984. Pria itu berpikir, aku tidak tahu. Dia bukan bagian dari 12 terkuat Klub Glory. Dia makan apa sampai percaya diri seperti ini? Dasar bodoh. Kalian sedang apa? Tamu kita menunggu. Perlakukan dia dengan baik. Semua orang itu mulai menyerang Sandy. Namun, pria itu kaget tidak percaya. Tidak mungkin. Apa ini? Bagaimana bisa seorang manusia? Sandy berkata, mengingat kau yang mulai dengan semua persiapan itu. Yang kau sajikan di sini jauh lebih tawar dari yang kukira. Ya kan? Gokil, Sandy melumpuhkan para lawannya dengan cara yang aneh. Dia bisa membolak-balikan tubuhnya sendiri secara tidak normal. Sandy, Eight Leg Man, rank B+. Keahlian, hypermobilitas full body. Catatan, peringkat 1 Jiu-Jitsu nasional. Jangan mendekat. Sandy menghampiri pria itu dengan tersenyum. Di markas Eight Leg Man, ketika Sandy dan gadis siswi itu melihat dua orang yang terbaring dihajar Peter. Oh, jadi kameranya dihancurkan dan tidak ada bukti maupun senjata. Benar, Tuan. Kalau begitu, ini pasti ulah Peter. Pak tua ini, trik apa yang dia punya sehingga tidak mati? Tapi malah membunuh orang-orang kita. Bagaimanapun juga, hadiah buruan Peter akan segera turun. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkannya duluan. Kau, laporlah secepatnya ketika kau memastikan keberadaan Peter. Baik, Tuan. Gadis itu malah mengingat Peter yang menyelamatkannya dari kematian. Di ruang lain. Apa ini? Hari ini bukan hari kerja. Ternyata Peter sudah duduk di sana. Bolehkah aku bertanya, apa tujuanmu kemari? Apa kau ada reservasi terpisah dengan kami? Aku tidak punya reservasi, tapi aku punya dendam. Dendam? Apakah aku memaksa meminjam uang darimu atau semacamnya? Benar. Tapi ya tagihanku agak terlalu besar. Sekitar 7,6 miliar won. Sandy tersenyum dan berkata, kunci pintunya.
Kau, kelihatannya kau ada hubungannya dengan Peter. Tapi benar atau tidak, kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sandy berpikir, namun siapa bajingan ini? Bagaimana dia tahu tentang informasi Peter? Dia jelas bukan dari klub kami. Aku tidak punya info apapun tentang orang ini. Apa yang dia rencanakan? Apakah dia anak rahasia Peter? Atau muridnya? Tidak mungkin. Peter selalu bekerja sendirian. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Sekarang kau punya dua pilihan. Pilihan satu, beritahu lokasi Peter dan pulang hidup-hidup. Pilihan kedua, kau melawan dan kau mati dengan peluru di kepalamu. Bagaimana ya? Aku tidak butuh keduanya. Bocah sialan ini. Aku belum pernah melihat seseorang yang masih hidup setelah mendengar cerita ini. Bagaimana kalau begini? Pilihan ketiga. Aku Peter. Dengan mengejutkan, Peter mengatakan siapa dirinya sebenarnya.